Yaps, kalau dengar kata ubi, kebanyakan orang langsung kebayang direbus atau digoreng. Tapi ubi yang satu ini punya karakter yang bikin banyak orang salah nebak. Ya, nih kalau udah dikupas, dia dalamnya itu sebenarnya warnanya tuh mirip seperti kentang, tapi lebih berair. Tuh bisa kelihatan ya. Ini agak-agak sedikit berair dan lebih enaknya lagi sebenarnya habis dipanen didiamin dulu di suhu ruang sekitar 2 hari baru dimakan ya. Tapi ini pun sebenarnya bisa. Cuma rasanya aja yang bikin beda ya. Lebih enak kalau didiamin dulu. Ubi yang satu ini namanya yakon. Yakon jelas beda kelas. Baru keluar dari tanah, langsung siap hap masuk mulut. Enak banget ini. Kebayang ya kalau misalnya didiamin dulu 2 hari apa ya? Didiamin dulu 2 hari kayaknya bakal lebih manis. Jadi teksturnya itu crunchy, mirip seperti bengkoang. Ada manisnya, berair. Jadi pas banget emang kalau misalnya lagi cuacanya panas, makan ini seger langsung tenggorokan. Enak. Buat saya nih, ubi yakon lebih mirip buah ketimbang umbi-umbian. Tekstur renyah berair dan rasa manis menyegarkan, ngingetin saya sama buah pir atau bengkuang. Katanya sih, yakon yang udah didiemin 2-3 hari setelah panen, rasa dan airnya bakal lebih mantep lagi. Walaupun dari satu tanah yang sama, tapi ubi yakon ini bisa berbeda-beda warna. Ada yang seperti ini lebih orange, ada juga nih yang saya udah makan warnanya lebih pucat. Tapi ini rasanya sama atau lebih manis yang ini? Lebih enak yang orange. Coba ya, saya cobain ya Pak. Iya kan? Mirip rasanya tapi lebih manis sedikit. Berbatasan langsung dengan Temanggung, Wonosobo juga punya tanah vulkanik yang gak kalah subur. Nah ini sebenarnya mirip seperti ubi biasa, tapi ukurannya pun bermacam-macam. Di dalam satu akar itu bisa 8-9 buah, pokoknya banyak tuh. Dan ukurannya macam-macam, ada yang segede gini, ada yang sedang, ada juga yang kecil. Nih, tuh. Yakon cocok tumbuh di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Beda dengan tanaman umbi yang biasanya merambat, yakon justru tumbuh meninggi seperti pohon bunga. Nih, pohonnya jadi indikator kalau misalnya ubi ini udah bisa dipanen adalah kalau pohonnya ini sudah berbunga seperti ini. Lucu ya, bunganya tuh mirip seperti bunga matahari. Tapi ya udah dia tumbuhnya akan sebesar ini aja, nggak akan lebih gede lagi. Dia hanya kecil seperti ini. Itu yang menjadi tanda kalau ubi ini sudah bisa kita cabut, sudah bisa kita panen. Wah. Wah. Wah, banyak sekali. Nih. Hasil panennya. Ada banyak ya, dalam satu akar itu bisa 10, bisa 8. Tapi berbagai macam ukuran ya, ada yang kecil, gede. Nggak semuanya satu akar langsung besar ya Bu ya. Kalau gitu mah nanti kenyang saya Bu. Normalnya umbi yakon bisa dipanen setiap 5-6 bulan sekali. Saat itulah umbi yakon sudah cukup besar dan menyimpan banyak air di dalamnya. Udah nungguin ya, Ibu mau ya? Mau. Enak ya, kalau panen ubi yakon itu nggak usah bawa air. Kita tinggal kupas aja tuh ubi yakonnya, udah banyak airnya. Cara terbaik menyantap ubi yakon sih kudu dimakan langsung. Tapi ada juga yang mengolahnya jadi campuran sayur seperti sop. Kalau saya sih lebih suka dimakan langsung aja. Lebih segar, lebih ngademin badan dan pikiran. Biasanya
Ubi yakon ini dari satu pohon tuh manfaatnya banyak loh. Mulai dari daunnya bisa buat obat ya Bu ya. Terus kalau buahnya, yakonnya ini bisa untuk menurunkan darah tinggi. Nah buat temen-temen nih yang merasa kesabarannya setipis tisu, ini cocok nih makan ubi yakon biar nggak marah-marah mulu. Memulai aktivitas pagi saya sama masyarakat yang ada di Temanggung ini untuk mencari ikan. Jadi ini kita lagi ada di sungai apa ini Pak namanya? Kali Pupu. Kali Pupu. Kita lagi ada di Kali Pupu mau cari ikan. Nah kalau masyarakat sini tekniknya beda nih. Nanti kita lihat ya. Sebelum ikan dikejar, sungainya dulu yang diatur. Batu dan daun jadi senjata utama buat bikin perangkap. Ibarat main game, ini lagi bikin mapnya dulu, biar ikannya gak punya banyak pilihan jalan. Kalau di sini itu namanya piri, tekniknya bendungan begini tuh disebutnya piri. Ini kebayang ya, ini masih pagi, tapi mataharinya bener-bener cerah banget. Kayak berasa ada di sini nih, mataharinya ada di atas kepala. Harus. Ya, walau cuaca panas, kepala emang harus tetap dingin. Jangan sampai udah capek-capek ngeblokir sungai, ikannya malah kabur lewat jalan rahasia. Capek deh. Nanti ikannya kita akan jebaknya itu bukan di sisi arusnya, tapi melainkan di sisi sebelah kirinya yang air agak tenang. Biasanya ikan itu berenangnya itu dia nggak ngikutin arus, tapi nyari yang agak teduh dan airnya agak-agak tenang. Nah nanti di situ kita ikannya jebak. Bapak-bapak di sini emang niat banget. Dari aliran sungai besar, bendungan dibuat biar aliran air lebih sempit. Di ujung aliran sempit inilah perangkap dipasang biar ikan pada masuk. Nah, Begini ya. kita Nih. sekarang giring ikannya. Oh ini mau giring ikan nih habis ini. Jadi sebenarnya kita bikin bendungannya itu banyak ya Pak. Jadi bendungan yang tadi di arus besar, nah sekarang di arus kecil menuju ke lam ini. Kalau Jadi ini nanti arus besar kan ini bisa ke bawah arus. Iya, karena kan lamnya ini ukurannya kecil, Ya, jadi memang harus lamnya ditaruhnya kecil. itu di arus-arus yang kecil seperti ini. Oke, sungai udah terbendung, perangkap sudah terpasang. Waktunya menggiring ikan masuk jebakan. Dengan tongkat kayu, ikan dibikin panik gak karuan. Mana ikannya? Kayunya sih nggak kena ikan, tapi suara Biar gedebuknya kesana. bikin ikan kocar kacir. Ini nih serunya kalau misalnya kita dengan teknik apa tadi Pak? Pirik ya Pak? Dengan teknik pirik. Jadi ikan-ikannya ini setelah udah dibendung, ini kita takut-takuti. Kalau di sini namanya gobyok ya Pak. Ikan incaran kami tuh yang betah di dalam zona nyaman. Mereka lebih suka ngadem di air tenang ketimbang cari tantangan atau melawan arus. Makanya ikan harus digiring atau dijebak supaya masuk perangkap. Eits, ini lagi ngomongin ikan loh ya. Seru ya, mandi pagi-pagi ini namanya. Wah, saya nggak nyangka banget sih cara tradisional warga Temanggung bisa segacor ini. Gak sampai seharian ngubek-ngubek sungai, ikan yang kejebak udah lumayan banyak. Ini namanya beli. Saya takut dia lepas lagi, licin banget Pak. Oh, wow, banyak. Ini ikan malam nih, salah satunya. Lepas Pak. Ya Pak. Oh ada ketangkep. Ikan air tawar lokal kayak wadar, melem, dan lele seakan gak habis-habis. Makanya setiap kali turun ke air pasti ada aja ikan yang didapat. Wah, hampir, hampir.
Aduh, nih saya harus berhati-hati sama tangan saya nih karena ikan-ikannya ini kan masih licin. Terus dia juga pinter banget untuk melawan arus, jadi harus benar-benar kita pegangnya tuh kencang. Dan ini salah satunya ikan apa Pak yang didapetin ini? Ini melem, pader. Ini malem, ikan malem kalau di sini sebutannya. Sebenarnya banyak ya jenisnya. Melem. Ya, melem. Melem. Yang bikin saya kagum sih, nggak mentang-mentang ikannya banyak, warga di sini jadi ambil ikan terus-terusan. Mereka sangat menjaga kelestarian sungai dengan ambil ikan secukupnya aja. Nih, ini juga ada lele nih yang didapetin. Jadi ya berbagai macam ikan ya sebenarnya di sini. Dan yang bagusnya kalau misalnya kita dengan teknik. Wah, ini ikan apa lagi nih Pak? Melem lagi. Melem lagi ini, tapi yang jauh lebih besar ukurannya. Ini saya pegangnya kencang banget nih Pak. Biar dia nggak lolos Pak. Capek? Iya. Lapar? Apalagi. Untungnya reward yang didapat juga sepadan. Ikan hasil tangkapan langsung dipanggang biar gak kelamaan. Ini kita udah sampai dari basah, kena deket api jadi kering lagi. Saatnya kita masak-masak hasil buruan kita ya Pak ya. Ikannya banyak. Ada lele, ada ikan melem. Wah, pokoknya segala macam ikan nih lagi kita panggang. Asik. Kalau di sini panggangnya pakai ini nih, pakai batu alam. Segini gimana jadinya? Saya sih paham kalau masak sama bapak-bapak, penampilan masakan nomor sekian, tapi soal rasa udah pasti jaminan mutu. Apalagi cara panggangnya unik nih, cuma pakai batu alam tanpa bumbu berlebihan. Ini enak nih, dia cepet banget kalau masak di batu itu nggak nyampe 5 menit, tapi harus ada tekniknya, apinya nggak boleh terlalu besar, kalau bisa ya hanya baraknya aja. Dan juga ikannya ini kita hanya kasih garam ya Pak, jadi nggak dikasih bumbu nih. Di luaran sana banyak yang jual ikan bakar enak. Regis Tapi kalau ikannya hasil nangkep sendiri, enaknya ya jelas berkali-kali lipat. Ini ikan apa nih? Ikannya matang dengan sempurna. Walaupun dibakar di atas batu tapi tetap matang ya Pak. Wih, enak. Buat saya, ini juaranya ikan bakar setemanggung. Bukan menunya yang jempolan, tapi suasana kebersamaan yang bikin semua makin nikmat. Wih, mantap ya Pak. Mantap, kentang. Enak. Nih favorit saya itu ikan regis nih. Ikan regis tuh enak banget. Rasanya masih seger, manis, gurih ya Pak. Enak, ditambah makannya ini lengkap banget. Ada jagung, ada karbohidratnya dari kentang juga. Ditambah makannya rame-rame seperti ini. Wah, luar biasa. Nah, berhasil cara pegangnya gini. Nih, dagingnya tuh seperti ini.